Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Seria Ramadanti dengan NIM D1A2109195 dari kelas reguler A konversiersi pagi, mahasiswi Universitas Al-Ghifari. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai wanita bekerja dalam pandangan Islam dengan dosen pengampu Haji Weng Rianto, Sarjana Pendidikan Magister Agama. Salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki maupun perempuan, bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan di antara mereka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa hanyalah amal ibadah dan ketakwaan kepada Sang Maha Besar. Islam adalah agama yang paling realistis, tidak menghalangi laki-laki ataupun perempuan untuk melangsungkan aktivitas-aktivitas ekonomi yang sesuai dengan tabiat dan fitrah penciptaannya. Islam telah memberikan hak-haknya dalam bekerja, mengambil, dan memberi. Islam juga memerintah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemudahan jalan kepada manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dalam menjalankan aktivitas-aktivitas ekonomi, bekerja dan mencari nafkah. Pada dasarnya, Islam menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan wanita dengan menetapkannya setara dengan pria. Wanita karir. Kalimat wanita karir adalah istilah menggantikan wanita bekerja. Wanita karir dapat diartikan dengan wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi, yaitu seperti usaha, perkantoran, dan lain sebagainya. Selain itu, karir dapat diartikan dengan serangkaian pilihan dan kegiatan pekerjaan yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat hidup. Dalam arti lain, wanita karir adalah wanita yang berkutat dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya sebagai usaha aktualisasi diri untuk memperoleh jabatan yang mapan secara khusus dan mencapai kemajuan, prestasi, serta kepuasan dalam hidup secara umum. Menurut Profesor Dr. Tapi Omas Ihromi, wanita bekerja atau berkarir adalah mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan. Pengelompokan wanita karir. Wanita karir dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, bekerja untuk penyaluran hobi, pengembangan bakat, dan meningkatkan karir. Kelompok pertama selalu menghubungkan lapangan pekerjaan dengan bakat mereka serta kesenangan, sedangkan perumusan material menjadi nomor 2 bagi mereka. Kedua, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau karena tekanan ekonomi. Dengan kata lain, untuk perbaikan sosial. Kelompok kedua, mereka lebih banyak menghubungkan pekerjaan dengan pemenuhan kebutuhan material dengan penghasilan yang mereka terima. Sejarah wanita karir pada masa Nabi Muhammad SAW tersebut telah banyak kaum perempuan yang bekerja dengan berbagai profesi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Profesi-profesi tersebut ada yang dilaksanakan secara individu, ada pula yang berkelompok, ada yang pekerjaannya dikerjakan cukup di sekitar rumah, dan ada pula yang dikerjakan di luar rumah, dan beberapa pelakunya adalah kaum perempuan termasuk istri Nabi SAW sendiri. Pekerjaan dan aktivitas yang dilaksanakan oleh kaum perempuan zaman Nabi SAW sangat beraneka ragam. Bahkan di antaranya ada yang bersanding sejajar dengan laki-laki dalam membangun peradaban Islam, melangsungkan perniagaan, menghasilkan barang-barang produksi, bercocok tanam, belajar dan mengajarkan ilmu, ada yang merawat korban akibat peperangan, memberikan minum prajurit-prajurit yang dahaga, dan membela dengan gigih agama Islam dan kaum muslimin.
Berikut adalah contoh wanita berkarir pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, di sektor perniagaan terdapat figur Sayyidah Khadijah, yaitu perempuan karir pertama kali dalam sejarah Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan akad mudharabah atau akad bagi keuntungan bersamanya. Sayyidah Khadijah juga melakukan ekspor-impor komoditi secara internasional. Kafilah niaganya membentang dari negeri Yaman ke negeri Syria dan terus bekerja di musim panas dan dingin. Beliau termasuk orang pertama yang menghilangkan sekat-sekat dan membuka pintu lebar-lebar bagi perempuan muslimah untuk terjun di dunia bisnis. Kedua, dalam bidang perdagangan, Khadijah binti Khuwailid tercatat sebagai pedagang yang sukses. Ketiga, figur Kailah Ummu Bani Anmar, seorang perempuan dari kaum Ansor yang datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk-petunjuk dalam bidang jual beli. Keempat, dalam sektor industri terdapat figur Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy yang tercatat sebagai perempuan yang menghasilkan barang-barang keterampilan tangan. Beliau menyamak kulit binatang, merangkai manik-manik, dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hasil kerajinan tangannya. Beliau juga menghasilkan barang tenunan dan menghadiahkannya kepada prajurit-prajurit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka menjahitnya dan menjadikannya kostum yang dapat melindungi mereka dalam pertempuran. Kelima, dalam sektor kerajinan dan keterampilan tangan ada istri Abdullah ibn Mas'ud. Yang keenam, Ummu Salim binti Malhah bekerja dalam bidang rias pengantin. Ketujuh, Al-Sifa bekerja sebagai sekretaris. Karena kepandaiannya dalam menulis, diutus oleh Khafilah Umar untuk menangani pasar kota Madinah. Wanita karir dalam pandangan agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya memuji orang yang memakan rizki dari hasil usahanya sendiri, sebagaimana diriwayatkan Al-Buhairi, yaitu tidaklah seorang mengkonsumsi makanan itu lebih baik daripada mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari hasil kerjanya sendiri, sebab Nabi Allah Daud memakan makanan dari hasil kerjanya. Hadis riwayat Al-Buhairi. Hadis ini menunjukkan perintah bagi setiap muslim untuk bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah dengan usaha sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi wasallam yang senantiasa bekerja mencari nafkah dan makanan dari hasil jerih payahnya tersebut. Syariat Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan perempuan untuk bekerja. Keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Nisa ayat 32, yaitu, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menjelaskan tentang larangan seseorang iri hati terhadap orang lain. Rumah tangga memerlukan kebutuhan pokok yang mengharuskan wanita bekerja, misalnya karena suaminya atau orang tuanya meninggal dunia atau keluarganya sudah tidak bisa memberi nafkah karena sakit atau lainnya. Sedangkan negara tidak memberikan jaminan pada keluarga, berdasarkan kisah yang difirmankan Allah dalam surat Al-Qasas 23 dan 24. Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan
ternaknya, dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan perbuatan begitu?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya." Maka Musa memberikan minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang dahulu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Berdasarkan Al-Quran Surat Al-Nahl ayat 97, yaitu barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka dengan pahala yang baik dan dari apa yang telah mereka kerjakan. Dari ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagaimana laki-laki memiliki hak istimewa dan perempuan juga memiliki hak istimewa untuk memiliki kemandirian termasuk mengatur hak ekonominya. Jadi, menurut ayat di atas, tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja selama tidak menyimpang dari batasan-batasan di atas dan sudah barang tentu batasan-batasan tersebut juga berlaku untuk manusia yang berjenis kelamin pria. Pendorong wanita untuk berkarir. Yang pertama yaitu unsur pendidikan. Hal ini didorong oleh faktor keinginan mempraktekkan dan memanfaatkan ilmu yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun di perguruan tinggi. Kedua, unsur ekonomi. Kerapnya kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terlebih lagi pada saat sekarang di mana harga barang dan biaya hidup menjadi semakin tinggi, membuat istri ikut bekerja di luar rumah. Ketiga, unsur sosial. Didorong oleh faktor-faktor seperti untuk meningkatkan status sosial, seperti halnya pria yang ingin dihormati dan diakui status dan kedudukannya, baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat, membuat wanita pun memiliki hasrat yang sama untuk diakui. Kemudian, kebutuhan aktualisasi diri, mempunyai kebutuhan akan aktualisasi diri dan menemukan makna hidupnya melalui aktivitas yang dijalaninya. Kemudian selanjutnya yaitu syarat-syarat wanita karir. Yang pertama yaitu izin suami. Wanita yang sudah bersuami tidak boleh bekerja tanpa persetujuan suami. Di antara petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keharusan seorang istri untuk meminta izin ketika ingin keluar rumah, yaitu diriwayatkan dari Salim bin Abdullah dari ayahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu apabila istri salah seorang di antara kamu minta izin untuk pergi ke masjid, maka janganlah dicegah. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, tidak menimbulkan khalwat dengan lawan jenis. Khalwat adalah berduaannya dengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Alasan melarangnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seorang laki-laki hendaknya tidak berduaan atau berkhalwat dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Jika tidak, maka syaitan akan menjadi pihak ketiga, berada di antara keduanya. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Yang ketiga, seimbang tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja. Memiliki waktu untuk
berbagi bersama keluarga, tidak melalaikan tugas sebagai istri maupun ibu, dan mampu mengerjakan tuntutan pekerjaan. Keempat, menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter wanita. Islam melarang seorang wanita menyerupai laki-laki dalam hal apapun, termasuk dalam melakukan jenis pekerjaan laki-laki yang tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai wanita. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini, yaitu dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat kaum wanita yang menyerupai laki-laki dan melaknat pula kaum laki-laki yang menyerupai wanita. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Selanjutnya yaitu norma Islam dalam wanita berkarir. Ada beberapa norma Islam yang harus diperhatikan muslimah dalam bekerja atau berkarir. Pertama, mengenakan pakaian yang menutup aurat. Kedua, tidak berhalwat antara pria dan wanita. Ketiga, tidak memamerkan kecantikan dan perhiasan. Keempat, tidak melunakan, memerdukan, atau mendesahkan suara. Kelima, menjaga pandangan. Enam, aman dari fitnah. Tujuh, pekerjaan itu tidak mengorbankan kewajiban di rumah. 8. Mendapatkan izin dari orang tua atau suami. 9. Pekerjaan sesuai dengan tabiatnya sebagai seorang wanita. Sekian dari saya, Deska Seria Ramadanti. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.